Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sanjoto Farm. Kali ini saya berada di instalasi budidaya air tawar yang ada di Mojokerto atau IBAT. Kali ini kita akan membahas tentang lele mutiara. Kita akan bahas tuntas untuk lele mutiara, strain mutiara, bersama nanti kita berbincang dengan Pak Selamat yang ada di instalasi budidaya air tawar yang ada di Mojokerto. Nah, nanti kita akan tanya bagaimana sih untuk indukannya, untuk benih, kenapa harus memilih benih atau induk yang benar-benar sehat, benar-benar berkualitas, yang tidak dari ogolan. Biasanya orang-orang menyebutnya ogolan, agar menjauhi dari inbreeding atau saling kekerabatannya itu terlalu dekat. Nanti akan menimbulkan kecacatan pada ikan dan nanti akan merusak di produksi pembesaran. Di IBAT Mojokerto ini strain lelenya apa aja, Pak? Yang di instalasi perikanan Mojokerto, perikanan budidaya Mojokerto, strainnya untuk lele khusus jenis lele mutiara. Jadi khusus untuk mutiara. Kita yang kembangkan lelenya nggak ada lagi, cuma mutiara aja. Kalau untuk keunggulan strain mutiara dari strain-strain yang lainnya itu apa aja, Pak? Karena untuk strain mutiara itu kan tergolong baru. Ya. Keunggulan yang paling baru. Nah, mungkin bisa diceritakan keunggulan mutiara itu apa saja, Pak, dibanding strain-strain yang lain? Kalau dari strain mutiaranya sendiri, untuk saat ini dari petani kayaknya nggak ada keluhan. Jadi untuk budidayanya dari petani sendiri, untuk pasca panennya kayaknya tepat waktu. Jadi kisaran 2,5 bulan, ada yang 3 bulan. Dari itu pun lihat dari tebar ukur ikannya. Kalau dari yang ukur 4, kisaran hampir 3 bulan. Kalau kita 5, 6, 2,5 bulan. Untuk size-nya ya sekitar 10-12 itu. Untuk size panennya. Tergantung dari permintaan di pasarnya sih. Kadang-kadang itu untuk Surabaya aja, untuk size-nya minta yang 10, 1 kilo 10. Untuk Mojokerto sendiri sekitar 12 ekor per kilonya itu. Kalau untuk para pembudidaya baru ini, Pak, kenapa sih harus memilih benih, apapun juga nanti sebagai orang yang untuk mau memijahkan, kenapa sih harus memilih indukan maupun dari bibit yang berkualitas? Yang jelas untuk keberhasilan itu kita harus tahu sejarah induknya. Jadi kalaupun dari balai riset, yang indukan dari balai riset itu kan sudah hasil uji coba di Sukamandi itu. Itu pun memakan waktu yang sangat panjang, hampir 4-5 tahun kalau nggak salah waktu itu penelitian yang jenis mutiara ini gitu. Dan mutiara itu kan ada 4 silangan kalau nggak salah itu, dari jenis lele Mesir, lele Sangkuriang, Masamo, satunya itu Python. Kebetulan Python itu salah satu ikut andil dari Mojokerto ini gitu. Salah satunya itu yang ikut andil pada waktu tahun 2010 kalau nggak salah waktu itu. 2014 sudah mulai launching kemarin. Akhirnya 2015 sudah dapat calinnya itu. Bahkan di Mojokerto kebetulan punya GPS-nya, Grandparent Stock. Jadi kita bisa artinya buat induk, diperbolehkan sama balai riset itu untuk membuat induk. Itu pun kita harus ada protokolnya dari Sukamandi itu, dari BPPI Subang Sukamandi itu ada protokol tersendiri dari sana. Jadi kita ngikut protokolnya dari sana selama ini. Jadi kalau mau buat calin itu sekali pijah itu paling enggak
pertama untuk pijahan pertama itu 20 ekor satu-satu. Nah, untuk minggu pertama. Nanti minggu ketiga kita pijakan lagi. Nah, nanti itu dari hasil pijahan itu kita ambil 10%-nya untuk calin itu. Gitu. Jadi nanti kita cross yang pijahan pertama mau kita ambil betinanya apa jantannya, kita silangkan dengan pijahan kedua. Tuh. Jadi agar kekerabatannya juga Ya, jauh Pak ya. Jauh, nggak kawin sekerabat nanti. Artinya kita silang nanti. Untuk pijahan pertama mau kita ambil apanya gitu loh. Mau yang jantan atau yang mau betina harus kita silang. Gitu. Dan itu pun kita hanya ambil 10%-nya dari yang tengah-tengah kalau nggak salah itu kita ambilnya. Kalau unggulannya sudah kita nggak pakai itu, kita keluarkan, kita lempar lah, kita jual untuk kiloan. Kita afkir istilahnya ya. Nah kalau untuk masalah afkir nih Pak, kalau indukan itu afkirnya sampai berapa tahun Pak? Dari awal pertama kali mijah? Iya, itu kisaran sampai 4 tahunan Pak. 4 tahun. Ya lihat produksinya nanti untuk perawatannya itu kisaran ya 4 tahun. Minim itu 4 tahun. Nah, apakah setelah afkir masih bisa diproduksi? Nah, kalau masih bisa diproduksi, apakah kualitasnya itu akan sama seperti indukan yang masih reproduksinya masih bagus, Pak? Yang jelas kalau sudah usianya melebihi hampir 5 tahun, reproduksinya juga berkurang. Walaupun kita pacu pakan yang gizinya tinggi, yang macam-macam itu juga sudah berkurang, banyak berkurangnya itu untuk produksinya. Apalagi kalau sudah musim kayak kemarau gini, jadi rata-rata telurnya juga sangat minim. Itu pun harus kita seleksi, harus jeli gitu loh. Artinya kalau musim kemarau kayak gini harus jeli, mana yang ada telurnya, mana yang nggak ada. Kecuali kalau kita musim penghujan, itu sudah enak-enakan aja, nampak perutnya sudah itu untuk betinanya. Kalau jantannya sih 2 minggu, 1 bulan sudah bisa pakai lagi. Gitu. Jadi di instalasi budidaya air tawar ini komoditasnya ada lele, baung, dan patin. Dan lebih cenderung untuk difokuskan untuk catfish. Mungkin sampai di situ dulu untuk saya berkunjung di instalasi budidaya air tawar yang ada di Mojokerto. Mungkin next kita akan kunjung-kunjung lagi di balai-balai di Jawa Timur. Nah, untuk kali ini cukup sekian. Mungkin kalau ada yang mau tanya jawab bisa langsung tulis di kolom komentar. Mau request, Mas kemana Mas, main kemana Mas, bisa langsung tulis komentar. Untuk mau bahas apa juga langsung tulis komentar. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.